Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan dulu, saya dengan Leonardo. Saya kebetulan juga bagian dari board member dari Indonesian Psychiatric Trainees Association. Dan tentunya saya sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Dan tadi mungkin kita sudah melihat ya beberapa teman-teman rekan-rekan board member IPTA. Dan malam hari tentunya event yang kita lakukan pada hari ini juga didedikasikan untuk teman-teman semua. Karena kami yakin bahwa teman-teman anggota IPTA merupakan aset yang sangat berharga buat kami tentunya. Karena tentunya kalau tidak ada teman-teman, kami juga board member tidak ada tentunya. Dan oleh karena itu kami menyadari bahwa kehadiran teman-teman dan juga partisipasi teman-teman sebagai anggota di IPTA akan membuat organisasi ini akan terus berjalan. Dan saya yakin juga teman-teman yang terutama yang baru masuk psikiatri pasti punya sejumlah alasan gitu ya, kenapa kemudian kita mengambil bidang psikiatri. Oke. Tentunya saya yakin ada yang punya alasan pribadi, ada yang punya alasan pengembangan diri gitu ya. Dan tentunya juga ada yang seperti saya mengambil psikiatri karena ingin menjadi bagian dari masyarakat secara global. Nah, berbicara tentang masyarakat global, malam hari ini saya menghadirkan gitu. Dan saya sangat merasa terhormat sekali ada seorang narasumber kita, teman, namun juga kalau bisa saya bilang juga guru juga buat saya ya, karena banyak sekali inspirasi yang saya belajar dari teman saya ini. Dan teman-teman, kalau untuk CV-nya sendiri, ini CV-nya ada 8 halaman gitu ya. Jadi kalau dibaca mungkin kayaknya 1 hari baru selesai gitu ya. Tapi teman saya ini luar biasa sekali teman-teman. Kenapa? Karena beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Indonesia, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan lulus dengan cum laude pada tahun 2016. Dan beliau juga mendapatkan honors degree in Bachelor of Medical Science di Monash University Melbourne, Australia. Dan kemudian 2 tahun setelah lulus sebagai seorang dokter, melanjutkan pendidikan psikiatri residensi di State University of New York, downstate, dan kemudian lulus baru saja bulan Juni tahun ini, dan langsung melanjutkan Geriatric Psychiatry Fellowship di Weill Cornell Medicine, New York, Presbyterian Westchester Division. Aduh, ini maaf ya kalau agak belibet-belibet ya, tapi luar biasa sekali. Dan ini Marco, saya mengenai Marco ya, tapi gelarnya luar biasa teman-teman. Marco Christian Michael, MD BMed Science with honors. Dan Marco panggilannya sudah memiliki banyak sekali clinical experience, tapi kalau saya lihat ya dari CV-nya, ternyata justru sebagian besar waktu yang dihabiskan selama residensi Marco ini juga selain clinical skills, tapi juga banyak dengan teaching gitu ya. Jadi saya rasa saya memilih orang yang sangat tepat malam hari ini karena Marco sangat senang juga berbagi seperti itu. Dan kalau ditanya soal research experience, ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-temannya. Marco sampai sekarang ini masih terlibat di World Psychiatric Association di Psychotherapy Section sebagai research assistant, juga di Harvard University. Juga terlibat juga dengan penelitian di Monash Alfred Psychiatry Research Center, dan telah menghasilkan puluhan, kalau saya bisa bilang, presentasi dan publikasi yang dilakukan secara internasional dan juga nasional. And he also speaks very good French actually. So saya merasa sangat-sangat bangga dan sangat terhormat untuk memperkenalkan Marco. So dengan membaca CV-nya, saya langsung bertanya-tanya, gimana bisa nih Marco kemudian bisa going international, yang merupakan juga salah satu impian kita semua, juga saya gitu ya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan dari Marco kiat-kiatnya dan juga mungkin sharing pengalaman bagaimana bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, how to survive during residency in the US, even during the pandemic, dan sekarang bahkan bisa
lanjut fellowship dalam waktu yang sangat singkat. So without further ado, please welcome Marco Michael. The floor is yours. Thank you Leo. Ini saya akan pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi sebelum saya mulai, saya harus berterima kasih kepada Leo karena ini kedua kalinya saya diundang untuk presentasi di IPTA. Dan kalau saya ingat-ingat dulu, ini ketemu Leo tuh dari mana ya? Dan kalau nggak salah gara-gara ada acara di UI, bukan sih Leo waktu itu kan? Ada iya, waktu itu acara pengangkatan gelar adjunct profesor untuk Profesor Alfonso kan ya. Dan waktu itu saya menemani beliau. Dan nanti itu salah satu cerita sharing yang akan saya berikan. Tapi itulah salah satu contoh di mana pertemuan yang sepertinya random tapi bisa menghasilkan banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama. Jadi saran saya jadilah seperti Leo, tidak sangat friendly dan juga ingin selalu menambah pengalaman networking dengan banyak orang, dan jadinya sekarang kita bisa bertemu sekarang lagi. Thanks. Ya, jadi coba saya share screen saya saat ini. Apakah berhasil? That's perfect. That's perfect. Ya, oke. Ya, jadi pertanyaan yang ditanyakan Leo saat mengundang saya untuk presentasi saat ini adalah, sekarang saya sudah lulus residensi dan sekarang mulai fellowship. Tanya gimana sih caranya? Dan itu pertanyaan yang sangat luas kan ya. Jadi kalau misalnya presentasi ini terdengar sedikit ngawang, mohon maaf sebelumnya. Tapi saya inginkan jadi presentasi ini seperti background dulu supaya teman-teman semua mengerti bagaimana sih sistem pendidikan di Amerika, dan nanti lanjutnya kita bisa diskusi tentang apa-apa saja sih yang menurut saya bisa membuat teman-teman semua bisa lebih sukses dalam melakukan pendidikan psikiatri kalian sebagai residen, sebagai PPDS, dan juga pengalaman-pengalaman apa sih yang bisa Anda lakukan saat menjadi residen, baik itu ikut dalam konferensi atau partisipasi dalam pendidikan riset, atau mengikuti training-training yang sekarang kebanyakan bisa dilakukan secara online. Jadi kita lanjut. Ya, ceritanya nih kalau misalnya di sini selalu setiap kali ada presentasi harus ada learning objective. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah semoga teman-teman semua dapat menjelaskan bagaimana sih proses untuk mendaftar pendidikan PPDS di Amerika Serikat, lalu untuk mengerti apa saja sih peluang-peluang pembelajaran di luar negeri, dan juga untuk mengintegrasi informasi ini dan bisa menggunakan hal-hal yang bisa diambil di luar dan diaplikasikan untuk populasi pasien kalian. Jadi kita mulai dengan pathway untuk residensi dulu ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya Leo kan tadi sudah bilang, jadi saya lulus kedokteran tahun 2016, pada waktu itu bulan Oktober. Nah kalau misalnya di Amerika, untuk mendaftar PPDS, itu semua harus melewat suatu komisi yang namanya ECFMG atau Education Commission for Foreign Medical Graduate. Anggap saja itu kayak dekanatnya anak-anak luar yang semua terdampar di Amerika, tidak ada dekanat yang bisa membantu mereka untuk daftar, untuk ngasih surat-surat, untuk verifikasi ijazah dan lain-lain. Jadi itu kerjanya ECFMG. Jadi anggaplah ECFMG itu kayak dekanat. Meskipun mereka sebenarnya kalian bayar duit, lalu mereka bakal verifikasi dokumen dan udah gitu toh. Tapi mereka bakal membantu proses visa kerja kalian juga. Lalu pada saat itu karena saya memilih untuk belajar di Amerika, karena
Saya orangnya gampang distraksi dan pasti lebih prefer jalan-jalan sama teman daripada belajar. Jadi saya pilih belajar di Amerika karena nggak punya teman di sana. Jadi mau nggak mau harus belajar. F1 itu adalah student visa ya. Lalu jadi ada 3 jenis tes, yaitu step 1. Step 1 itu basic medical science. Jadi anggaplah setelah kalian preklinik 3 tahun di kedokteran, lalu setelah preklinik 3 tahun harus ada ujian namanya step 1. Jadi ujiannya ujian biokimia dasar, patologi. Jadi saya harus belajar ulang tuh mengenai slide-slide patologis lah, atau siklus Krebs yang masih memberikan saya banyak mimpi buruk, hal-hal seperti itu yang harus dipelajari dan diingatkan. Jadi pertanyaannya bisa, contoh pertanyaannya seperti ini, keluarnya klinis gitu. 40 tahun pasien African American datang dengan keluhan, wanita datang dengan keluhan sesak napas. Pada saat dilakukan X-ray, ditemukan banyak nodul di paru-paru. Pasien ini kemungkinan akan mendapatkan defisiensi gen apa, gitu. Dan kalau misalnya Anda baca ini dan udah belajar tentang kasus-kasus, karena kita cara belajarnya sama kayak waktu ingin ambil ujian kompetensi dokter. Jadi belajar melalui melakukan banyak pertanyaan. Jadi kita tahu ini sarkoidosis, tapi tahu diagnosis sarkoidosis saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan step 1. Jadi yang ditanya bukan diagnosis ya, tapi gen apa yang mendapatkan defek dalam pasien ini. Jadi Anda tidak hanya harus tahu mengenai diagnosisnya, tapi tahu juga dasar biokimianya apa, seperti itu. Jadi step 1 ini adalah hurdle terbesar bagi banyak international medical graduates, karena mereka kan sudah lulus, kebanyakan dari mereka sudah lulus dokter di negara mereka masing-masing, lalu mendadak harus belajar biokimia lagi, belajar patologi lagi, jadi cukup berat. Bagi saya itu juga salah satu ujian yang tersulit yang pernah saya lakukan. Jadi untuk persiapan step 1, bayar untuk ujian step 1 yang tidak murah. Lalu seperti saya bilang tadi, ECFMG bakal mengkonfirmasi status kelulusan kalian. Ambil ujian step 1, dulu step 1 diberikan angka. Dan dulu kalau misalnya angkanya jelek, kita harus pikir, oh mau masuk spesialis apa berdasarkan angka yang didapatkan. Sekarang step 1 udah pass atau fail. Dan belum begitu jelas. Ini baru saja diimplementasikan satu tahun yang lalu, jadi belum begitu jelas dampaknya terhadap pendaftaran residensi seperti apa. Karena baru tahun ini di mana ada kandidat yang CV-nya step 1-nya ada pass or fail. Lalu setelah itu, setelah lulus step 1, Anda boleh ambil yang namanya step 2, CK, Clinical Knowledge. Nah, yang ini lebih kayak vignette UGD. Tapi tetap saja 40% dari soal di CK itu mirip dengan step 1, yakni masih biokimia, masih patologi, dan belum ke arah implementasi secara masyarakat. Step 2 CS itu clinical skills, mirip sekali seperti OSCE. Jadi zaman saya dulu kita diberikan 10 menit untuk bicara dengan pasien, lalu 5 menit untuk dokumentasi. Dokumentasi termasuk dipikirkannya diagnosanya apa, PF-nya seperti apa, rekomendasinya apa. Tapi karena masalah COVID, ini masih di cancel. Jadi sampai sekarang belum ada mekanisme untuk menggantikan OSCE. Jadi sampai sekarang kalau misalnya kedokteran lulusan dari luar negeri, mereka hanya perlu melakukan TOEFL OET namanya. Jadi seperti ujian Inggris, tapi topiknya seperti bacaan-bacaan jurnal Amerika, jurnal medis contohnya. Jadi jauh lebih mudah untuk lulus dan jauh lebih murah untuk diambil, dan bisa diambil secara gak harus di Amerika.
Lalu setelah Anda lulus semua, Anda mendapatkan sertifikat dari ECFMG, namanya ECFMG Certification. Setelah Anda mendapat sertifikat ECFMG, Anda boleh daftar untuk menjadi PPDS. Nah, pendaftaran PPDS di Amerika hanya berlangsung satu siklus, tidak seperti di Indonesia di mana bisa dapat semester ganjil, semester genap. Di sini Anda harus daftar semua pada bulan September. Berkas harus sudah lengkap semua karena pada September 28 pada tahun ini, zaman saya September 5, berkas semua akan dikirim ke program yang Anda daftarkan, dan kurang lebih ada lebih dari kalau nggak salah ada lebih dari minimal lebih dari 100 program psikiatri residensi di Amerika. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak dari di Indonesia. Karena kalau di Amerika ada program PPDS berdasarkan universitas yang seperti yang saya daftarkan, ada juga program PPDS berdasarkan rumah sakit. Jadi rumah sakit komunitas yang melakukan pendidikan PPDS. Lalu setelah selesai research dan apply untuk program, mulai wawancara. Pada zaman dahulu belum ada nih wawancara berdasarkan Zoom, jadi saya harus pergi ke tempat-tempat PPDS ini. Jadi dulu pergi ke banyak sekali provinsi atau state di Amerika, lumayan hitungannya bisa alasan buat jalan-jalan. Lalu setelah ikut interview, berdasarkan itu ada yang namanya rank order list. Jadi kita berdasarkan berapa banyak wawancara yang Anda dapatkan, Anda melakukan prioritas. Jadi misalnya 1 saya pilih SUNY Downstate, 2 saya pilih Harvard, 3 saya pilih Cornell, seperti itu. Dan nanti program kan mereka wawancara contohnya dari program saya terima 12 residen setiap tahun, tapi wawancara bisa 100 orang. Jadi mereka ada list 100 orang yang mereka pingin rank juga kan. Jadi program nge-rank orang, dan kita nge-rank program, nanti semuanya masuk di komputer, dan nanti komputernya melakukan algoritma yang sampai sekarang saya tidak mengerti bagaimana caranya, dan nanti pas bulan Maret, mendadak udah dapat aja nih pengumuman. Jadi hari Senin bakal dikasih tahu, oh Anda match, tapi hari Jumat baru dikasih tahu match-nya di mana. Alasan kenapa mereka melakukan seperti itu adalah kadang-kadang ada program yang nggak match. Jadi mereka misalnya ada 12 spot tapi cuma isi 10. Jadi mereka ada 2 lagi kan yang kosong. Jadi dari Senin sampai Jumat tuh mereka mencari kandidat lain yang bisa dimasukkan untuk program mereka. Nah, itu yang namanya SOAP atau Supplemental Assistance Program untuk match. Lalu match day pada zaman saya waktu itu Maret 18. Jadi setelah diberitahu match bulan Maret, baru habis itu saya daftar buat visa, melakukan credentialing dan lain-lain, baru mulai PPDS itu Juli 1. Jadi di sini selalu semua PPDS mulai bulan Juli dan berakhir bulan Juni. Ya, waktu itu seperti ini ceritanya saya. Jadi kan saya sudah ceritakan sebelumnya, saya pergi ke Kaplan untuk belajar buat tes prep. Habis itu ya membuat rumah di di negara asing kan ya, jadi harus membiasakan diri. Di satu sisi kan jauh dari semuanya, jadi bisa fokus belajar kan, tapi di sisi lain tentu saja ada kayak rasa homesick dan itu semua. Ya, ini adalah contoh persiapan untuk step 1 yang saya bilang dahulu, yang paling susah, dan kebanyakan program itu melakukan namanya kan dari 100 yang mereka wawancara, mereka harus mereview sekitaran 1000 berkas kan, dari 1000 berkas dikecilin jadi 100, dikecilin lagi jadi 12. Jadi salah satu cara paling efektif yang program lakukan adalah mereka melakukan skor cutoff. Jadi zaman dahulu kalau misalnya skor USMLE kamu di bawah 220 contohnya, kamu nggak bakalan dapat wawancara mau sebagus apa CV kamu. Jadi dahulu tuh step 1 tuh yang paling penting. Dan kurang lebih beginilah salah satu contoh persiapan
Jadi belajar dulu topik-topiknya dari biochemistry, microbiology, patologi, anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Lalu habis itu melakukan review dan mulai belajar menggunakan question. Jadi kita belajar untuk menjawab pertanyaan. Baru habis itu melakukan yang namanya mock exam atau NBME itu salah satu ujian mock yang dipersiapkan oleh komisi pendidikan pendidikan kedokteran di sini, National Board of Medical Education. Lalu habis itu ujian. Dan ini yang tadi saya jelaskan mengenai match. Jadi candidate akan melakukan ranking dari most preferred program, dan program akan meranking berdasarkan kandidat mana yang mereka paling desire, dan ini komputer yang melakukan match ke kanan ke kiri seperti itu. Bagaimana belajar untuk USMLE kurang lebih tidak begitu relevan untuk kalian, tapi ya seperti kalian belajar dahulu dan saya waktu itu belajar lagi dari awal, dan ini mungkin salah satu hal yang akan sedikit shock saat kalian mulai pendidikan PPDS adalah pendidikan sebagai PPDS psikiatri mungkin berbeda dengan pengalaman pendidikan kalian di kedokteran. Berbeda dalam hal yang menurut saya paling berbeda adalah bagaimana kita menggunakan waktu wawancara dengan pasien dan mekanisme supervisi yang Leo mungkin nanti bisa menambahkan. Tapi kalau di pendidikan residensi saya, karena saya harus melakukan psikoterapi, jadi saya akan melihat pasien sendiri selama 45 menit, konsulen nggak melihat pasien saya, tanda tangan. Habis itu mungkin seminggu sekali, semua pasien yang saya lihat selama seminggu akan dipresentasikan ke konsulen selama 1 jam. Jadi saya harus memilih tuh pasien mana yang harus saya presentasiin, yang menurut saya penting untuk dibacakan. Karena kalau nggak kebanyakan. Dan sisi lain adalah saya ada wawancara, ada pasien-pasien yang saya lakukan psikoterapi, jadi saya ada supervisi tersendiri untuk psikoterapi itu sendiri. Jadinya kita akan berdiskusi selama 45 menit mengenai, jadi saya ada tulis transkripsi kurang lebih apa saja yang dibicarakan, dan supervisor psikoterapi saya akan beritahu, oh ini saat pasien berbicara seperti ini, mungkin kamu bisa bertanya seperti ini gitu, atau mungkin ini ada hubungannya dengan riwayat trauma pasien seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya unik dan menarik di pendidikan psikiatri, yang berbeda dengan pendidikan pendidikan medis atau pendidikan kedokteran secara umum. Dan ya methods of studying tadi saya sudah bicarakan, belajar bagaimanapun caranya. Kalau saya orangnya sedikit visual, jadi dengan menulis dan menggunakan papan tulis membantu saya hafalkan yang mana gram positif dan mana gram negatif. Ya masih memberikan mimpi buruk juga untuk ini. Lalu ini salah satu contoh di mana menurut saya bagi orang seperti saya yang betul-betul harus fokus belajar, dan kalau misalnya ada saingan di samping saya akan membuat saya lebih termotivasi daripada belajar sendiri di rumah, kayak banyak banget distraksi, kayak banyak banget keinginan untuk melakukan hal yang lain. Jadi dengan datang ke kelas itu sangat membantu saya. Dan ini yang tadi Leo bilang kan, bagaimana sih caranya survive, dan menurut saya yang paling penting adalah mendapatkan support system gitu. Jadi kenal sama teman-teman dari live lecture dan jadi teman, dan betul-betul berusaha untuk sukses bareng. Dan juga teman-teman yang dari, saya sudah diberkati karena teman-teman yang dari Indonesia kebetulan ada juga yang datang. Jadi dulu contohnya ini yang di tengah, Kenneth, adik kelas saya di UI, terus sekarang sudah menjadi residen interna tingkat 2, dan Tara, teman saya dari AMSA, juga junior saya, terus dia sekarang residen pediatrik, dan kita semua ketemu di New York. Jadi itulah yang membuat residensi itu seru, karena kita masih ada support system di
di sana di sini. Dan juga ya kalau misalnya Anda orangnya religius yang mendapatkan dukungan spiritual, itu juga saya sangat rekomendasikan, karena nggak gampang kalau misalnya kalian pindah dari kota lain terus untuk pendidikan PPDS, itu adalah sesuatu yang bisa membantu kalian membangun komunitas di tempat baru. Dan ini contoh kayak kalau misalnya kalian belajar menggunakan mock exam, memberitahukan ke kalian itu kalian jeleknya di mana. Kalau saya waktu itu sangat buruk di hal-hal seperti biochemistry, dan ini ujian pertama saya, dan ini ujian saya sebelum yang sebelah kanan ujian saya sebelum saya ambil ujian yang sebenarnya. Jadi sebelah kiri masih cemas kan mau ngambil ujian, tapi sebelah kanan udah lebih yakin gitu. Lalu ya ini contoh website yang tadi saya bilang, dekanat online-nya untuk mahasiswa atau lulusan kedokteran dari luar. Dan banyak sekali yang daftar ke Amerika. Setiap tahun angkanya semakin naik, dan posisi untuk PGY1 selalu naik. Jadi belum ada kekurangan dokter di Amerika. Jadi bagi orang-orang yang belum, ini slide saya gantikan dari kemarin ada acara IRO. Jadi bagi orang-orang yang belum melakukan PPDS di Indonesia, contohnya saya berusaha untuk meyakinkan bahwa masih ada posisi di sini. Dan kebanyakan lulusan luar betul-betul kompetitif gitu. Saya ingin menunjukkan ini karena saat saya sampai di Amerika kan otomatis kalau kalian tahu yang namanya imposter syndrome, itu kayak berasa kayak ini bener gak sih gua di sini gitu, ini bener gak sih gua lagi belajar PPDS di sini, bener gak sih keterima, atau apa mereka cuma salah aja gitu kebetulan gua keterima gitu. Jadi tapi angkanya menunjukkan bahwa kebanyakan lulusan dokter internasional tuh sangat kompetitif, dan mereka berhasil di field-fieldnya mereka sendiri. Dan perasaan imposter seperti itu bakal tetap muncul saat kalian belajar sebagai PPDS, dan itu adalah perasaan yang normal. Dan gunakan perasaan itu untuk belajar lebih banyak. Oke, saya berasa masih tidak mampu, berarti saya akan revisi. Tidak mampu nih mengenai melakukan screening kognitif. Oke, saya bakal baca-baca lagi tentang MOCA dan MMSC, jadinya saya lebih pede melakukan ujian ini. Ya, dan ini salah satu survei di mana scoring USMLE salah satu contoh bagaimana pendidikan dokter luar negeri dapat kompetitif, karena kebanyakan dokter luar negeri itu ujian step 1-nya bagus sekali angkanya. Dan saya harus berterima kasih, saya tidak bakal sampai di sini kalau misalnya tidak ada bantuan dari teman-teman dari UI. Jadi background sebelumnya, jadi sebelum saya pergi ke Amerika, saya di UI itu ada yang namanya PLT, pelantikan lulusan dokter, dan salah satu cara untuk mendapatkan uang untuk bayar PLD kita adalah dengan melakukan seminar. Dan waktu itu karena minat saya di psikiatri, ya saya menghubungi Dr. Nat menghubungkan saya ke Dr. Anat dan Dr. Adit, dan akhirnya mendadak gitu kami 5 PLD, mahasiswa PLD mendadak jadi koordinator untuk Konas Psikiatri Forensik dan Women Mental Health waktu itu tahun 2016. Terus mendadak gitu aja jadi IO untuk acara-acara seperti itu, dan itu seru banget, dan kita jadi kenal konsulen, jadi bisa kenal senior, dan seru. Dan gara-gara dari situ, pas kan saya bilang ke Dr. Nat sama Dr. Anas kayak saya ingin pergi ke Amerika, dan mereka mensupport saya.
Dan waktu saya sudah sampai di Amerika, sudah kelar beberapa ujian, saya hubungi lagi ke Dr. Nat dan Dr. Anas kayak, oh Dr. Anas gitu kayak kenal gak orang di Amerika yang kira-kira bisa menjadi mentor saya di sini. Terus Dr. Anas bilang, oh waktu itu saya pernah training psikoterapi, ada dokter dari Amerika, saya temenan aja Facebook gitu. Bentar ya saya hubungin. Terus dari situlah saya di Dr. Anas, Dr. Nat kirim email, kirim Facebook message ke Prof. Alfonso. Terus Prof. Alfonso bilang oke, gitu. Dan ini salah satu contoh emailnya gitu kan. Dan sekarang Prof. Alfonso tetap menjadi mentor saya di sini gitu. Dan itulah yang apa ya dari koneksi internasional yang senior saya dapatkan dan mentor saya di Indonesia dapatkan, itu bisa menjadi berkat buat saya untuk karir saya sendiri di sini. Dan itu betul-betul kita nggak bakalan dapatkan pengalaman itu kalau kita nggak bertanya. Kalau saya waktu itu pede aja tanya Dokter Nat atau Dokter Anas, kayak oh ya bisa nggak, dan sama seperti waktu itu, bisa nggak kita membantu untuk Konas, dan dilakukan saja gitu, dan hasilnya sekarang puji syukur sudah berhasil, dan Prof. Alfonso sekarang menjadi adjunct profesor di FKUI, melakukan banyak training. Jadi koneksi komunikasinya tetap berjalan gitu. Dan ya ini salah satu ajang di mana saya bertemu dengan Leo waktu itu di UI saat acara confirmation ceremony-nya Prof. Cesar, ketemu lagi sama Dr. Nat, Dr. Ana, jadinya seru. Dan ya ini kita ajak makan-makan. Ini saat saya sudah akhirnya kan setelah PPDS menjadi chief, dipilih oleh KPS saya untuk menjadi chief. Dan ini sekarang di mana saya bekerja di Westchester. Ini kalau kalian tahu yang namanya Otto Kernberg yang melakukan transference focus psikoterapi untuk pasien-pasien borderline atau gangguan kepribadian ambang. Di sini beliau melakukan risetnya, jadi kayak keren gitu, bisa belajar di tempat di mana banyak publikasi psikiatri itu lokasinya dilakukan berbagai penelitian di sini. Dan ini dulu tempat saya belajar dulu sebagai PPDS di SUNY Downstate. Dan aktivitasnya apa sih kalau misalnya di pendidikan PPDS di Amerika? Nanti kalau kita ada waktu, saya pengen kasih lihat 5 menit saja virtual tour, tapi saya nggak tahu berhasil atau enggak, jadi saya lanjut dulu terus nanti kasih lihat videonya ya. Tapi kalau untuk kita jadi residen tuh dibilangnya PGY1, kalau ini first year of residency, PGY2, PGY3, PGY4. Karena residensi psikiatri di sini 4 tahun, kita ada magister, jadi langsung. Jadi pas tahun pertama residensi, kita mendadak jadi residen internas selama 2 bulan. Dan itu cukup sulit bagi saya, kan mendadak saya harus belajar internal lagi, pasien-pasien sepsis lah, pasien ACS lah, pasien stroke lah. Lalu kita ada 2 bulan neurologi, 1 bulan sebagai konsul, 1 bulan bangsal. Jadi manajemen pasien stroke lah, manajemen pasien MS, multiple sclerosis, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita ada rawat jalan interna. Di situ saya pilih klinik HIV, AIDS, dan 1 bulan lagi. Jadi kita di program saya itu ada klinik interna atau klinik rawat jalan penyakit dalam, tapi pasiennya khusus pasien dengan gangguan jiwa. Jadinya dokter-dokternya itu udah biasa menangani pasien dengan gangguan jiwa, dan kebanyakan masalah-masalah pasiennya kan kebanyakan masalah metabolik. Jadi mereka sudah lebih biasa menangani pasien-pasien yang sedang mengambil obat
obat antipsikotik dan sudah terbiasa menangani gangguan metabolik yang kemungkinan besar terjadi pada pasien ini. Lalu ada 4 bulan bangsal psikiatri, dan bangsal psikiatri di sini rame. Jadi di rumah sakit saya ada 5 bangsal psikiatri, dan 5 bangsal psikiatri itu tiap bangsal ada 24 pasien. Jadi lumayan rame, nggak bakal kekurangan pasien di sini. Dan ada 1 bulan namanya partial hospitalization program, dan ini saya tunjukkan saja, ini namanya continuation of care di sini kan ya. Jadi kalau di sini kan ada yang namanya early intervention, itu oleh dokter-dokter internal atau dokter family medicine. Nah, kalau misalnya mereka udah mulai depresi atau mulai menunjukkan gangguan psikotik, dirujuk nih ke rawat jalan kan ya. Jadi anggap ini seperti puskesmas, dirujuk ke rumah sakit tahap 1 atau rumah sakit yang ada ada dokter spesialis kedokteran jiwa. Lalu kalau misalnya mereka nggak harus dirawat langsung, mereka bisa ke yang namanya intensive outpatient. Intensive outpatient atau partial hospitalization itu mereka datang ke rumah sakit. Jadi anggap contohnya di UI, mereka datang ke rumah sakit setiap hari dari jam 9 sampai jam 3, dan mereka datang untuk mengikuti grup terapi, ketemu sama dokter kedokteran jiwanya setiap minggu, dan mendapatkan terapis juga yang mereka ketemu setiap hari, check-in sama mereka. Dan intensive outpatient itu biasa kurang lebih 3-6 minggu. Jadi harapannya adalah mereka nggak perlu dirawat di rumah sakit yang lebih mahal kan ya. Dan biasa kan kalau bangsal psikiatri dikunci kan ya, pasien nggak bisa keluar masuk. Tapi kalau partial hospitalization jadi tengah-tengahnya antara rawat jalan dan rawat inap. Dan ada yang namanya residential atau inpatient. Jadi residential itu lebih ke arah kalau misalnya pasien ini dengan gangguan narkotika contohnya. Misalnya mereka datang menggunakan alkohol 1 botol per hari, pengen detox, habis itu pengen ke rehab. Nah, ini baru kita rujuk ke residential biasanya. Dan residential bedanya adalah mereka kayak retret gitu sekitaran 4 minggu di dan ini bukan bangsal, bukan seperti rumah sakit. Jadi kalau mereka pengen itu voluntary. Jadi mereka bisa sign out kapan saja mereka mau contohnya. Ya, jadi ini contoh-contoh service yang berbeda yang dilakukan di Amerika. Saat kita tahap 2 baru kita melakukan lebih banyak bangsalnya ada bangsal geriatri, bangsal adiksi, bangsal untuk anak. Jadi anak itu kita ada yang namanya early break psychosis, jadi ada bangsal khusus bagi pasien usia 16 sampai 22 yang menunjukkan gejala psikotik. Karena kan populasi pasiennya beda dengan pasien kronik yang sudah bolak-balik masuk rumah sakit usia 30 ke atas kan. Lalu ada juga konsul liaison. Pas kita tahap 3 semua yang dikerjakan rawat jalan. Jadi kita mulai pegang pasien yang tadi saya bilang melakukan psikoterapi dan lain-lain. VA itu Veteran Affairs, jadi kita bekerja di rumah sakit dokter veteran dan populasi pasien lebih banyak PTSD, dan juga kita rawat jalan biasa di komunitas yang lebih bervariasi. Dan pas tahap 4 itu lebih ke arah leadership, dan kalau saya waktu itu sibuk jadi chief di bidang akademis. Dan juga ada elektif, jadi waktu itu ada elektif untuk belajar melakukan ECT, contohnya electroconvulsive therapy, atau riset, dan juga elektif-elektif yang lain. Dan yang tadi saya bicarakan ada yang namanya supervisi, ada yang namanya didaktik atau kuliah, dan juga mentoring yang dilakukan sama PPDS. Nah, ini gimana hapusnya ya? Bentar. Oke. Aktivitas fellowship di Amerika sama mirip dengan residensi. Kalau sekarang saya 90% waktu saya adalah di bangsal, betul-betul pegang pasien. Konsulen saya cuma ACC doang, kecuali saya
aktif ingin membunuh pasien, baru konsulen saya intervensi. Uh, belum belum harus dilakukan untuknya. Lalu ada beberapa pasien yang saya kira-kira tertarik untuk melanjutkan rawat jalan. Kebanyakan populasi saya di Bangsal ini bukan demensia, tapi lebih banyak psikotik, depresi psikotik. Jadi pasien-pasien usia lanjut kebanyakan manifestasi episode depresinya itu secara psikotik. Jadi kita adalah salah satu center research buat psychotic depression. Jadinya pasien yang datang kebanyakan seperti itu juga. Dan juga melakukan training ECT. Salah satu indikasi ECT adalah untuk psychotic depression. Dan karena kebanyakan pasien kan kita udah usia lanjut, kemungkinan besar mereka mendapatkan sudah ada riwayat uji coba obat yang gagal. Kan kalau untuk ECT di sini standarnya adalah kalau untuk standar yang paling benar adalah 2 failed trials of medication kan. Contohnya sudah gagal sertralin, habis itu gagal venlafaxine, baru boleh ECT. Tapi kalau misalnya dia sangat psikotik, sangat depresi, ada katatonia, aktif ingin bunuh diri, ya lanjut aja ECT langsung, jangan diundur. Jadi kita dilatih dan juga mendapatkan sertifikasi untuk ECT. Dan di sini pasien-pasien yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan di sini kan keluarga lebih nuklir, fokus ke nuklir daripada extended. Jadi jarang ada orang Amerika yang ingin ngurus orang tuanya di rumah mereka, biasa dikirim ke nursing home. Jadi di sini seorang dokter geriatrik psychiatrist datang ke nursing home melakukan rekomendasi untuk pasien-pasien yang ada gangguan jiwa di sana. Kita juga melakukan in-home visitation, beberapa pasien kita ikut tim medicine di mana pasien sudah homebound, jadi nggak bisa keluar rumah, jadi dokternya yang datang ke sana. Lalu kita melakukan case conference, journal club, mirip dengan fellowship atau residensi di Indonesia. Ya, dan mungkin terakhir ini sebelum kita mulai sesi diskusinya, apa sih yang bisa dilakukan sebagai residen Indonesia untuk bisa aktif di kancah internasional? Banyak sekali hal-hal yang sekarang bisa dilakukan secara online ataupun mendapatkan resource, dan karena rekan-rekan semua dari Indonesia, kebanyakan organisasi internasional itu terbuka buat residen internasional, dan biaya untuk registrasi gitu. Contohnya kalau di American Psychiatric Association, contohnya sebagai residen dari Indonesia, saya cek kurang lebih harganya 30 US dollar, kurang lebih kayak 400.000 rupiah gitu. Kalau saya harus bayar sekitaran 150 dolar atau 5 kali lipatnya. Jadi dan barang kualitas materi yang diterima tuh sama. Jadi contohnya tuh di kanan bawah Anda bisa lihat setiap bulan ada course of the month yang bisa Anda daftar secara online, itu gratis termasuk dalam pendaftaran Anda, dan banyak sekali topik-topik menarik yang bisa dilakukan. Contohnya sekarang lagi in banget tuh psychedelic, psilocybin, magic mushroom, contohnya itu lagi in banget di Amerika, karena kan Anda bakal tahu secara dalam residensi bahwa kebanyakan obat-obat antidepresi kita itu kurang efektif. Jadi kita sekarang lagi mencari obat-obat lain yang bisa semoga bisa lebih efektif. Dan juga topik-topik yang unik lainnya seperti psikofarmakologi berdasarkan etnisitas, penggunaan ketamin, dan juga berbagai topik lainnya. Dan menurut saya yang salah satu, dan ini yang saya diskusikan dengan Prof. Alfonso, adalah kebanyakan di pendidikan residensi di Indonesia itu kurang cukup manpower untuk untuk supervisi dalam bidang psikoterapi kan. Tapi banyak sekali institut di Amerika ini yang menunggu untuk mendapatkan
student, contohnya kayak dalam pendidikan psikodinamik, terapi psikodinamis melalui William Alanson White, pendidikan CBT, Beck Institute yang dulu ditemukan oleh Profesor Beck. Beliau baru aja meninggal tahun lalu. Lalu fellowship, banyak sekali research fellowship kalian bisa mencari online. Dan ini bukan cuma di Amerika, tapi di Belanda, di UK, dan juga postgraduate program. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Jadi saran saya adalah kalau bisa aktif, semakin aktif, dan kebanyakan kongres atau acara-acara internasional ini betul-betul terbuka bagi residen internasional, dan kalau kalian submit poster kemungkinan besar bakal diterima gitu, dan itu bisa menjadi pengalaman yang unik bagi kalian untuk daftar dan ikut dalam acara-acara internasional, apalagi sekarang udah COVID, udah bukan masalah yang sebesar dulu. Jadi zaman Leo dan saya, kita 2 tahun kurang lebih nggak ada conference ya, Leo. Jadi sekarang ya makanya semua online gitu, capek, udah Zoom fatigue. Dan ini sebagai kalian yang baru mulai residensi ini, textbook yang saya rekomendasiin, dan saya ada itunya ada PDF-nya semua, jadi kalau mau minta bilang aja. Tapi textbook yang saya rekomendasiin Kaplan dan Sedox dan Tasman itu bagus untuk mulai belajar tentang psikiatri. Untuk dosis obat, Stahls salah satu yang paling bagus. Ada juga namanya Maudsley, Maudsly, itu juga salah satu yang paling bagus. Untuk wawancara psikiatri, Carlat, salah satu yang bagus juga. Dan untuk belajar terapi psikodinamik tuh gak ada yang lebih bagus dari Glenn Gabbard punya buku. Kayaknya itu aja. Maaf kalau misalnya saya lebih waktunya, dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Captivating routine as always ya. Thank you banget Marco ya. Ini sampai saya juga bahkan hampir lupa waktunya ya, udah berapa lama ya. Tapi anyway, I think we have a very good time untuk misalnya untuk bisa mendapatkan banyak insight ya terkait dengan tadi bagaimana perjuangan Marco. Saya tahu tadi kedengarannya sangat smooth ya, maksudnya Oktober 2016 lulus, terus PLD dan sebagainya, dan kemudian langsung keterima, tapi saya yakin di balik semua cerita yang sangat mulus itu tentunya ada perjuangan yang luar biasa, dan saya tahu juga Marco tentunya juga hardworking dan juga sangat sangat antusias, dan juga kalau orang Jawa tuh bilang apa ya, terus titen gitu ya, jadi benar-benar tuh semangat gitu. So teman-teman, ini kita punya waktu kurang lebih 10-15 menit untuk diskusi. Saya ngajak teman-teman semua, ini karena kebetulan ini acara internal IPTA, jadi kita santai aja. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung ketik di chat pertanyaannya. Tapi saya sangat berharap teman-teman tentunya bisa bisa ngomong langsung sama Marco, karena saya yakin banyak sekali pengalaman yang bisa kita pelajari dari Marco ini ya. Oke, mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Dan mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain nih, Marco, saya tertarik sama satu pertanyaan Marco, bahwa dengar-dengar kan kalau di Indonesia mungkin ini ya, kita mungkin karena keterbatasan juga tenaga pengajar, jadi mungkin untuk supervisi itu kadang-kadang juga mungkin tidak optimal. Tapi dengar-dengar kalau di US tuh untuk untuk psikoterapi terutama psikoanalisis itu kadang-kadang dianalisis sekitar 200 jam ya. Maksudnya itu Marco mengalami seperti itu atau gimana kah itu? Jadi untuk menjadi psikoanalis yang formal biasanya kurang lebih kuliah lagi, mengambil pendidikan sertifikasi untuk menjadi psikoanalis itu kurang lebih 3-6 tahun selanjutnya, dan Anda harus mempunyai kurang lebih, kalau di William Alanson White Institute tuh harus mempunyai 2 pasien yang kalian
you have to see them for 3 to 4 times a week. Jadi ketemu pasien 3 sampai 4 kali per minggu, harus ada 2 pasien, dan harus supervisi setiap minggu sama dengan supervisor, dan harus yang kamu bilang tadi 100 jam. Jadi 2 pasien 200 jam kan. Jadi setelah mendapatkan pengalaman itu, karena itu kan yang membedakan psikodinamik psikoterapi dan psikoanalisis itu kurang lebih waktunya. Jadi kalau psikodinamik Anda bisa lakukan sekali seminggu, tapi kalau psikoanalis harus minimal 3 kali seminggu. Dan itulah yang mengapa butuh waktu yang banyak kan untuk betul-betul mengenal pasien dan betul-betul memakan waktu, apalagi kalau misalnya Anda seorang konsulen muda yang ingin membangun praktek sendiri, terus mendadak kayak 20% dari waktu Anda untuk ketemu pasien terambil untuk pendidikan psikoanalisis kan. Jadi sekarang pendidikan psikoanalisis sudah masih ada banyak orang yang daftar, tapi kalau dahulu tuh kayaknya wajib, kalau sekarang udah nggak begitu, apalagi karena sekarang kan sudah banyak riset yang membuktikan terapi psikodinamik itu sendiri efektif gitu, dan lebih cost efektif dalam hal ya kan, jadi kita bisa ketemu lebih banyak pasien daripada ketemu satu pasien 3 kali seminggu gitu. Oke. Iya ya, jadi ini ya menarik sebenarnya ya, maksudnya, dan mungkin kalau di Indonesia itu sudah kalau sekitar 3 sampai 6 tahun udah hitungannya udah konsultan ya. Oke, ya silakan mungkin teman-teman yang dari UI, ya ini dari Dr. Tiur Suami juga kebetulan ini juga baru lulus konsultan geriatri. Jadi pas ya. Ini pertanyaannya dari Dr. Tiur untuk Marco. Mungkin bisa sharing gitu Marco untuk fellow geriatri berapa lama, dan kemudian itu gimana tuh bisa langsung beruntun ya, jadi habis lulus langsung lanjut fellowship itu gimana? Iya, terima kasih Dr. Tiur sebelumnya, dan jadi kalau di Amerika ini ada fellowship itu ada yang proses match dan ada yang proses non match. Kebetulan saya pilih geriatri adalah karena saya nggak perlu ikut match lagi. Jadinya kalau misalnya proses pendaftaran fellowship geriatri itu langsung daftar ke mirip kayak di Indonesia. Jadi langsung daftar ke fasilitasnya. Dan kalau fellowship lebih banyak university based daripada, lebih jarang community based, karena kan kalau fellowship jauh lebih lebih akademik kan biasanya dibanding residensi di sini. Jadinya kalau di sini dulu saya daftar kurang lebih Maret tahun 2020. Jadi 2 tahun lalu sebelum saya daftar fellowship, saat saya masih tahap 3, itu saya sudah daftar buat jadi fellow. Dan kalau di sini mereka tuh karena kan banyak program-program ini kan bukan bergantung, tapi kayak fellow tuh sudah terbiasa banget dalam mekanisme kerja mereka. Jadi kalau misalnya mereka 1 tahun nih nggak ada fellow, mereka bakal struggle kan, karena kurang manpower untuk itu. Jadi karena itu ya sama. Jadi untuk geriatri itu 1 tahun, 1 tahun klinis dan 1 tahun optional buat riset. Jadi bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Kalau saya kayaknya saya lebih prefer untuk 1 tahun aja untuk klinis, lalu nanti riset bisa dilakukan tanpa melakukan fellowship. Gitu. Jadi ya mulai Juli 1, lalu selesai nanti bulan Juni 2023. Dan menurut saya sih kurang lebih kalau fellowship 1 atau 2 tahun tuh cukup, tidak perlu lebih, karena lebih kecuali Anda belajar suatu hal yang lain, misalnya melakukan psikoanalisis yang betul-betul kan beda banget. Tapi pengalaman saya sih untuk geriatri kan melakukan wawancara yang sama, tapi pasien populasinya berbeda, dan mungkin psikofarmakanya yang berbeda. Tapi dasarnya kan sangat mirip.
Oke, ya. Terima kasih Marco. Semoga tadi menjawab Dr. Tiur pertanyaannya, dan memang kelihatan Marco nih ini ya, planner ya, kayaknya udah amazing banget ya. Jadi udah bisa apa namanya, memprediksikan gitu ya dalam 2 tahun ke depan nanti mau gimana, dan ini juga rasanya bekal yang juga buat kita teman-teman ya. Mungkin Ya. kalau misalnya kita nanti ke depannya mau gimana, misalnya ada yang mau lanjut S3, mungkin dari sekarang nih udah bisa prepare, udah cari universitasnya juga ya. Ya. Oke. Dokter, sebelum itu itu jawab Dokter Tiur. Iya, penelitian tuh nggak wajib. Jadi saya nggak perlu ada yang namanya itu apa? Ya kayak di PPDS di Indonesia di mana harus ada makalah atau harus ada pendidik riset. Tapi ya saya kerjain sendiri aja karena udah terbiasa dulu di UI kalau mau lulus mau lulus koas mau lulus mahasiswa kan harus itu dulu harus ada penelitian yang dibikin. Jadi kalau di sini apa ya ekspektasi untuk riset lebih rendah dibanding di Indonesia. Tapi tetap aja saya masih presentasi sana sini, masih menulis penelitian, tapi nggak seperti di Indonesia. Dan saya menjawab pertanyaan untuk itu ya apa rekan FKUI 2010 saya, Leslie. Kesempatan fellowship untuk international graduates. Jadi salah satu barrier untuk fellowship di Amerika adalah Amerika tuh ketat banget. Jadi kalau mau ikut fellowship di Amerika harus ikut ujian USMLE, dan menurut saya itu tidak masuk akal dalam satu dan lain hal. Kayak buat apa ikut fellowship geriatri terus harus belajar step 1 yang semua tentang basic medical science. Itu tidak masuk akal bagi saya. Tapi research fellowship on the other hand tidak membutuhkan kalian untuk lulus USMLE, dan kurang lebih sama karena kalau misalnya Anda ikut research fellowship, misalnya research fellowship in schizophrenia, dan kalian yang melakukan standardized clinical interview namanya SCID buat skizofrenia atau melakukan PAN-SS, ya kalian kan sebenarnya wawancara pasien dengan dengan instrumen penelitian yang sudah tervalidasi. Jadi kurang lebih sama gitu. Dan kalau misalnya untuk melakukan psikoterapi mendapatkan sertifikasi tidak perlu melakukan ujian gitu. Kalau misalnya research fellowship di Amerika ini semua digaji, Leslie. Tapi kalau untuk begitu pula dengan clinical fellowship, tapi yang saya bilang tadi kalau clinical fellowship harus ujian USMLE, dan menurut saya itu sedikit tidak masuk akal. Sulit sekali bagi orang luar negeri mendadak harus belajar USMLE cuma buat fellowship. Ya, terima kasih Marco. Oke, ya dari singkat Segus ini ya temu kangen kali ya. Luar biasa ya, berarti teman-teman seangkatan ini sangat inspiratif ya, ada yang ke US, Tokesi juga kemarin habis sharing ya di IPT bersama dengan Prof. Norman. Ya silakan teman-teman, mungkin ini karena udah mungkin kalau di Jakarta udah mau 8:30, mungkin kalau di daerah yang tengah udah lebih, mungkin ada 1-2 pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Q&A-nya silakan. Mumpung ada narasumber yang sudah ini ya, udah hands on ini kehidupan di US gitu. Mungkin Marco, waktu itu kita kan juga kadang-kadang ini ya, nama juga tinggal di negara orang gitu kan, pasti ada juga cultural shock-nya gitu. Itu adaptasinya berapa lama tuh Marco sampai akhirnya bisa tune in? Waduh, adaptasi sekarang pun masih beradaptasi sepertinya. Itu adaptasi itu kayaknya masih acara lanjut ya. Tapi apa ya, saya bersyukur karena populasi pasien yang saya tangani di Amerika ini waktu itu saya di Brooklyn. Jadi kurang lebih komunitasnya menengah ke bawah juga kan. Jadi kurang lebih mirip dengan pasien-pasien BPJS yang saya tanganin. Jadi masih ada rasa kayak nggak berasa entitled gitu loh, dan kalau ketemu dokter kayak sopan gitu. Ya pasti ada juga yang masih bermasalah gitu. Yang paling menurut saya shocking itu ada berapa banyak itu sih substance use. Jadi banyak banget comorbid, penggunaan ganja lah, kokain lah, alkohol lah,
dan lain hal semua. Dan itu tuh betul-betul marak kalau di sini. Nggak sebanyak di Indonesia lah dengan berbagai restriksinya. Dan salah satu hal yang juga jadi culture shock adalah kalau di Indonesia nih kalau di Indonesia kan peran keluarga tuh besar banget ya. Jadi mau sebonyok apapun pasiennya bisa dibawa pulang sama keluarga biasanya. Kalau di Amerika nih kalau udah terlalu bonyok udah biasa nggak mau diambil sama pasien. Makanya kita ada yang namanya adult home, ada shelter, dan kadang-kadang bukan discharge planning terbaik yang kita harus lakukan, kayak pasien psikotik, skizofrenia kita kirim ke shelter, tapi ya keluarga nggak mau tanganin. Jadi itulah salah satu yang sedikit shock kadang-kadang. Dan untungnya kalau geriatric psychiatry kebanyakan kan peran keluarga tuh sedikit lebih besar di geriatric psychiatry. Jadi cocok sama saya. Oke. Dan dari cara ngomongnya juga ada cocok yang menenangkan resiko. Jadi udah top lah gitu ya. Oke, saya yakin teman-teman lain nih masih banyak pengen bertanya, cuman mungkin mereka mungkin masih malu-malu dan juga mungkin masih saking banyaknya pertanyaannya mungkin jadi bingung mau nanya yang mana. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau pengen ada yang mau ditanyakan, terutama mungkin terkait nanti yang fellowship atau mungkin ada teman-temannya atau mungkin ada keluarganya atau mungkin pacarnya mungkin yang mau tertarik lanjut ke residensi ke US, mungkin nanti boleh kapan-kapan kita ajak Marco lagi. LDR dong tapi nanti Leo jatuhnya. Oh nggak apa-apa, sekarang ada Zoom kan, right? So jadi sekarang jarak tidak memisahkan dan penerbangan banyak ke US dan North America, jadi itu tidak masalah rasanya ya. Dan Marco ini kayaknya udah ngomongnya udah kayak orang bule ya, kayaknya orang bule yang belajar bahasa Indonesia, jadi udah kayaknya ntar lagi jadi beneran orang Amerika, dan semoga kita doakan juga karirnya dan juga nanti fellowship-nya juga dilancarkan dan juga tentunya bisa banyak berbagi ya. Oke, thank you, stay tune Marco karena kita masih banyak acara yang lain, dan terima kasih sekali lagi Marco untuk malam hari ini. Saya yakin teman-teman banyak sekali insight buat saya juga tentunya, jadi banyak ide ide-ide yang inspiratif, dan juga saya yakin keberhasilan Marco dan juga pencapaian Marco ini juga akan banyak memberkati banyak orang, dan orang-orang juga akan terinspirasi untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi impian mereka. So thank you very much Marco, dan tetap stay tune. Dan untuk teman-teman semua, biar nggak bosan melihat saya ya, kayaknya udah bosan melihat muka ini gitu ya. Jadi saya mengundang ada 2 orang teman-teman yang keren. Ini ada Mas Bayu dan Mbak Upi. Oke. Akan mohon dibantu admin untuk bisa menjadikan mereka sebagai bintang tamu. Saya persilakan Mbak Upi dan Mbak Bayu akan memberikan atau mempresentasikan sesuatu hal. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Leo atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Marco, Dr. Marco, barangkali kita mau memanggilnya sekarang, atas sharingnya dengan pengalaman yang begitu kaya, yang begitu menarik, dan menginspirasi sekali buat kita bisa mengembangkan diri, mungkin tidak hanya secara keilmuan, namun juga pengalaman kita sebagai seorang psikiater atau calon-calon psikiater ke depannya. Jadi pada kesempatan sekarang ini, saya bersama dengan Mbak Upi. Selamat malam Mbak Upi. Ya, selamat malam Mas Bayu, teman-teman semua. Luar biasa sekali ya, malam ini kita bisa berkumpul bareng-bareng, sharing, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa dari Dr. Marco. Terima kasih sharingnya. Dan sekarang kita ngapain ini Mas Bayu kira-kira? Jadi mungkin tadi sudah diinformasikan juga oleh Mas Leo bahwa mungkin bukannya biar nggak bosen ya, tapi barangkali untuk bisa sedikit menggelitik bagian kognitifnya teman-teman yang sudah bergabung pada sesi kita malam hari ini ya Mbak Upi ya. Malam-malam kognitifnya digelitik ya. Oke, baik. Betul Mbak Upi. Kami di sini mengajak teman-teman yang masih stay di sini untuk mengikuti kuis berhadiah
dari IPTA sendiri. Mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan kuisnya? Oke, silakan. Baik, jadi kuisnya ini kita menggunakan Quizizz. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa melihat kolom chat. Di situ saya baru saja membagikan link dan Ada juga linknya ya. game code-nya. Silahkan nanti memasukkan nama teman-teman semua di sini. Kami harap menggunakan nama lengkap untuk bisa melacak, memastikan, karena nanti akan kita dari hasil kuis ini akan kita pilih ya Mbak Upi ya, Iya, 2 betul. pemenang dengan nilai Iya. teratas yang akan mendapatkan apa nih Mbak? Ada e-wallet berupa GoPay atau OVO untuk 2 orang pemenang. Gitu. Nominalnya berapa? Jangan kita kasih tahu dulu biar Nominalnya semua penasaran. nanti kali ya. Iya. Oke, ada yang sudah join? Ada yang sudah join belum ya? Perkenankan saya share screen terlebih dahulu untuk memantau siapa saja ini yang sudah join. Iya, Aduh sip. Mbak, kok masih belum ada yang join ini? Di aku sudah nih, sudah ada. Siapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Oh, sudah ada Kak. Sekarang kita coba ya, sebentar. Game Sebentar, ini code-nya kok 144488. baik. Ini kita load dulu ya di tempat saya. Oh, udah ada 8 yang join nih Mbak sekarang. Oke. Mari kita Bertambah milih. terus sekarang. Jangan takut, jangan bimbang ya teman-teman. Ini kita stimulasi fungsi kognitif kita pada malam minggu ini. Mungkin biasanya udah pengen santai-santai, udah pengen tidur-tiduran, tapi kayak sekarang kita bangkitkan kembali ya Mbak Upi ya. Iya. Kalau dari Mas Bayu, malam minggu kok di saya Sabtu malam Mas kayaknya Mas. Oh iya, betul. Sabtu malam ya, jadi tidak semua mungkin menjalani malam minggu, tapi hanya tapi mengenalnya dengan istilah Sabtu malam, barangkali begitu ya. Sabtu malam. Iya. Oke, Baik, lanjut. dari Tambah 29 peserta yang ada di Zoom, sekarang 30 Mbak Upi, baru ada 13. Ayo dong, masa setengahnya aja nggak? Ayo teman-teman, silahkan bergabung di lumayan loh sini. buat OVO malam Sabtu malaman. Bisa buat jajan-jajan atau mungkin buat cemil-cemil Sabtu malam, karena malam masih panjang teman-teman. Jadi silahkan untuk join. Ayo, kalau Mbak Upi gimana nih Mbak? Pengalaman jadi residen psikiatri gimana sih Mbak? Satu kata sih, asik. Oh asik. Iya, yang asik biasanya dong. bikin paling asik dan mengundang terus apa tuh Mbak? Iya, karena kalau udah ke pasien seperti itu tuh udah seneng banget ya istilahnya kayak gitu, kita bisa memahami psikodinamika pasien dan lain-lain, dan alhamdulillah juga lingkungannya juga mendukung ya, teman-temanku juga memberikan support system. Benar kata Dokter Marco tadi, support system itu penting ya buat kita sebagai residensi, nggak hanya keluarga kita tapi juga yang di lingkungan kita terdekat ya, sesama residensi. Kalau nggak ada support system kayaknya susah ya Mas Bayu ya. Betul banget. Kayak selain kita karena kemauan dan ya kita sendiri, namun didukung dengan lingkungannya juga yang support, yang memberikan kita ekstra motivasi. Mungkin nggak selalu motivasi, tapi kayak keinginan untuk bersaing, memberikan yang terbaik ya Mbak ya dalam menjalani pendidikan ya. Saling menguatkan sih ya. Betul, saling menguatkan. Iya, ini udah ada 17 Mbak yang join. Kita mulai saja barangkali. Oke, baik. Diperhatikan ya teman-teman, nanti ada pilihan, nanti teman-teman bisa tinggal milih, waktunya selesai nanti akan keluar pemenangnya siapa begitu. Ada berapa soal ya Mas Bayu ya? Kita punya 10 soal. Oke, ada 10. Siap. Oke. Tentang apa aja nih Mbak pertanyaannya? Apa ya? Ya kita lihat aja deh nanti ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Silahkan untuk memilih jawabannya masing-masing langsung pada device-nya teman-teman ya. Kita mulai dari sekarang.
Oke, apakah kepanjangan dari IPTA? Ayo, teman-teman, silahkan. Sudah ada 7 orang nih Mbak Upi yang jawab, terus bertambah, terus. Ayo semuanya menjawab, silahkan. Masih ada 3 lagi Mbak Upi yang belum menjawab. 2, 1. Times Oke, up. times up. Kita lihat. Leaderboard-nya adalah Dokter Tiur. Tiur. Selamat, Dokter. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut, oke. Iya. Pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Di Bahwa bawah ini yang termasuk dalam divisi yang ada di IPTA, kecuali yang tadi ya, yang di depan-depan ya, yang video di depan tuh kan disebutin tuh apa aja gitu. Kecuali ya, kecuali. Berarti ya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, times up. Silahkan. Leaderboard-nya adalah Pertanyaan oke, leaderboard-nya. berikutnya. Oke, lanjut ketiga dulu ya. Oke, di bawah ini Ini pernah termasuk dalam anggota IPTA. Ada Unhas, Udayana, atau Brawijaya ya. Yang mana ya? Iya. Oke, time's up. Lanjut. Leaderboard-nya ada Mbak Clara Bella. Oke, ini susul-susulan ya jadinya ya. Seru banget nih. Iya, betul. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Saya tuh penasaran, Mbak. Apakah Mas Leo ini nanti akan dapat nilai tertinggi atau enggak ya? Ya. Nih, jumlah institusi di Indonesia yang memiliki program studi psikiatri adalah sebanyak. Ada berapa sih program studi psikiatri di seluruh Indonesia? Oke, 3, 2, 1. Time's up. Leaderboard-nya masih saling susul menyusul ya. Wah, saling susul. Oke, kita lanjut ya Mbak Upi ya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nama Presiden IPTA yang pertama. Wah, cepat banget ini Mbak Upi jawabnya. Sat-sat wat-wat ya pokoknya ya. Tuh. Iya. Siapa? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat leaderboard-nya. Masih memimpin. Siapakah ini? Inisial GRD. GRD. Saya tahu sih, tapi kayaknya biar nanti kita reveal di belakang ya barangkali. Tahu tapi diem aja gitu ya Mas ya. Betul. Oke, kita tahu tapi kita diem aja sih. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal. Nah, ini clue-nya barusan aja. Betul. Masih fresh ini from the oven. Oh, teman-teman yang di institusi kemarin mungkin potong tumpeng ya? Ya. Bareng-bareng nggak tuh potong tumpengnya? Nah, tanggal berapa ya itu? Oke. Ya, oke. Oh. Apakah? Wow. Ya, ada yang GRD masih berubah, memimpin. Lanjut. Mari kita lanjutkan. Ya. Organisasi Perkumpulan Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia adalah pertanyaannya ini. Sama semua tuh kayaknya hurufnya ya. Gampang-gampang, susah-susah gampang. Betul. Apakah koordinasi dari mata dan otaknya masih baik? Dan juga tangan ya kayaknya, gercep-gercepan toh. Betul. Betul sekali Mbak Upi. Ini semakin cepat semakin tinggi dia punya nilai ya. Ya, GRD masih memimpin. Baik. Lanjut kan ya ini.
Masih ada 3 lagi ya pertanyaan. Mm-mm. Hari bipolar sedunia diperingati setiap tanggal berapa? Yuk. Ini pertanyaannya Cip. cukup tricky nih, Mbak Iya. Upi nih. Tanggal berapa ya? 2, 1. Iya. Ya, apakah ada pergeseran pada Ya. Wah, GRD tersusul oleh Wiliana Suwiman. Iya, baik. ya, 2 pertanyaan kan? terakhir, Mas Leo. Mas Siap. Bayu. Ya, pertanyaan ke-9 ya. Oke, ya. Masih Saya bisa izin bacain yang ini ya, Mbak. Oke, siap. Presiden IPTA yang saat ini menjabat adalah, kalau sampai salah Astagfirullah. Aku tadi dicari sama Mas Leo, yang jawab salah siapa, Aku tadi salah nyaut tadi. Udah dikasih clue loh tadi, ya ampun. Bisa-bisanya salah. Oke. Oke. Kita lihat apakah ada susul-susulan kembali. Iya, Wah. GRD mulai naik lagi ya. Kembali menyusul. Oke, GRD is back. selanjutnya. Pertanyaan terakhir silahkan, Mbak Oke, Upi. pertanyaan terakhir. Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis berkebangsaan. Ayo loh. Cap cip cup. Apakah GRD yang menjadi juara? Yang diambil 2 ya, Mas Bayu ya? Iya, ada 2. Oke. Serta beruntung. Ya, kita lihat. Kita lihat. Oke. Oke. Ada GRD Dan Wiliana Suwirman. Oke, selamat. Untuk berarti kita tentukan pemenangnya di sini langsung. Mas GRD dan Mbak Wiliana Suwirman ya. Suwirman. Atau sip. Apakah mau kita undang nih untuk menampilkan dirinya yang mana barangkali, Mas Leo? Boleh. Mana nih? Biar nggak bersembunyi. Oke. Boleh. Coba. Terima kasih atas partisipasinya dulu teman-teman. Sekarang mari kita undang Mas GRD. Mana nih Mas GRD? Siapakah gerangan GRD? Mas GRD. Bukan GERD kan ya? Mas GRD. Ya, berhubung sudah dipanggil, tapi mohon maaf tidak bisa on cam saat ini. Oke. Mas Nggak GRD apa-apa. siapa sih ini? Mas GRD. Oh iya, ini. Mana tadi? Oh, Mas Garda. Mas Tuh kan bener, Mas Garda. Iya. Mas Bayu sepertinya pura-pura tidak tahu, tapi sepertinya sudah tadi ini ya. Oh, saya yakin dan percaya itu Anda sih, Mas. Kebetulan Mas Garda ini teman saya waktu belajar buat siap-siap jadi PPDS nih. Oh, luar biasa. Mas Garda, salam kenal ya Mas Garda. Salam kenal juga. Iya. Satu lagi tadi, mana ya? Satunya lagi Wiliana Suwirman, Mbak Willy atau Mbak siapa nih? Silahkan reveal dirinya. Selamat malam Mas-Mbak semuanya. Iya, selamat malam. Halo. Mbak dipanggilnya apa nih Mbak? Dipanggilnya Nanang nih Mas biasanya. Oh, Mbak Nana J. Ini Oke, berarti Mbak. kita punya pemenang kedua, Mbak Iya. Nana, yang juga beruntung mendapatkan hadiah dari sesi kuisis kita malam hari ini ya Mbak Upi. Iya, selamat buat Mas GRD dan Mbak Nana. Nanti akan kami hubungi untuk mendapatkan e-wallet berupa GoPay atau OVO senilai Rp50.000 buat teman Sabtu malaman. Nah, buat teman Sabtu malaman. Jadi kalau nanti Iya. kita ngobrol dengan Mbak Upi ini jangan pernah bilang malam minggu ya teman-teman. Bilang Sabtu malam. Iya, tapi kalau Mas Bayu jadinya malam minggu ya. Oke deh. Oh, belum tentu Mbak Upi. Soalnya saat tentu. ini Sabtu malam saya ditemani dengan Mbak Upi dan main kuisis dengan teman-teman semua di IPTA di sini. Iya, oke sip. Kalau begitu kayaknya kita udah ya.
sesi kali ini kita sudahi dulu. Sampai jumpa di sesi kuis selanjutnya. Selanjutnya kita akan kembalikan lagi kepada Mas Leo untuk acara selanjutnya. Saya dan Mas Bayu izin pamit ya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Waktu dan tempatnya kami kembalikan kepada Mas Leo. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Upi luar biasa ya. Saya sangat bangga ya. Ada bakat-bakat yang luar biasa entertaining ya dari IPT. Nanti teman-teman ada banyak event, nanti kita akan kembali mengelola dan mengoptimalkan potensi teman-teman ya. Baik, kita langsung saja. Jadi kembali lagi tadi acara ini memang ditujukan untuk menyambut teman-teman semua, terutama untuk anggota baru. Jadi kita akan ada satu sebelum penutup, jadi mungkin 5-10 menit ke depan kita ada satu sesi untuk perkenalan singkat, karena ini kan katanya malam Sabtu atau apa tadi malam Minggu gitu ya, Sabtu malam atau Minggu malam gitu, malam Minggu. Sabtu malam Mas, iya. Maaf. Iya. Jadi apa namanya sayang gitu kalau tidak saling kenal ya. Jadi nanti teman-teman akan dimasukkan ke breakout room. Nanti ada teman-teman yang akan membantu untuk kita saling kenal ya. Dan ini akan dimasukkan secara random. Jadi siapa tahu nih nanti akan ketemu dengan mungkin akan menjadi teman baik atau teman dekat gitu, atau mungkin bisa menjadi teman kolaboratif gitu ya, kayak mungkin saya ketemu sama Dr. Marco gitu ya, jadi bisa berkolaborasi. But anyway, we'll see. Jadi teman-teman silakan, dari panitia sudah memberikan invitation kepada teman-teman untuk join. Silakan di accept invitation-nya untuk masuk. Dan kita akan kembali di main room untuk penutupan dalam waktu 5-10 menit dari sekarang. Oke, selamat menikmati dan selamat berinteraksi. Baiklah, sepertinya semua sedang kembali ke main room. Jadi semoga tadi ini ya dapat teman-teman yang baru yang seru-seru dan lucu-lucu, dan semoga ini ya kita bisa stay tune, keep in touch gitu ya, supaya nanti mungkin kalau ketemu di event berikutnya kita udah bisa sapa-sapa. Apalagi sekarang mungkin event-event konferensi udah mulai offline gitu ya. Jadi siapa tahu nanti bisa ketemu secara langsung in person, mungkin kita akan jadi bisa udah nggak kagok lagi gitu ya. Tapi tentunya sih bayangan saya nanti kalau seminar langsung lagi mungkin butuh penyesuaian lagi ya, karena terbiasa dengan di depan laptop. Baiklah, saya rasa ini waktunya sudah hampir mendekati habis, dan juga Marco, I know you are very busy, you have something to do right after this, jadi izinkan saya untuk mengkonklude acara ini. Jadi tentunya teman-teman banyak hal yang akan bisa kita lakukan, dan saya yakin teman-teman punya sejumlah alasan untuk masuk psikiatri, dan ternyata di bidang psikiatri begitu luas gitu ya, dan ternyata memang ada banyak peluang yang bisa kita lakukan dan bisa kita kembangkan. Dan tentunya mungkin dari pelajaran yang bisa saya ambil pada malam hari ini adalah tentunya berjejaring gitu ya, karena itu hal yang penting. Dan kita sebagai manusia tentunya juga akan saling membutuhkan.
Dan juga di chatting sudah dikirimkan kontak person dari para board member. Kalau teman-teman mungkin masih belum terlibat di dalam bidang dan ingin bergabung, saya persilakan untuk bisa kontak. Nanti kita akan follow up dan mungkin nanti kita bisa ajak untuk bergabung di kegiatan berikutnya. Dan saya bersyukur malam hari ini saya mendapatkan dua orang yang sangat berbakat, Mas Bayu dan Mbak Upi ya, yang luar biasa sekali. Dan saya bersyukur bahwa bakat-bakat tersebut juga tentunya bisa digunakan untuk hal-hal yang baik untuk kedepannya. Baik, sebelumnya saya lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Marco yang luar biasa sekali, dan saya yakin Marco di tengah-tengah kesibukannya juga mau berbagi dengan kita, dan saya yakin it reflects from your generous heart, so thank you very much. Dan ya, seperti biasa rutinitas kita akan tutup dengan foto bersama. Jadi saya mengajak teman-teman yang mungkin bisa memungkinkan gitu untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background-nya. Oke, saya tunggu sebentar, beberapa detik untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera. Oke, baiklah. Saya izin untuk screen capture dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, ada yang baru menyalakan kamera. Sebentar teman-teman. Oke, 1. Oke, ada lagi. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Marco for joining us. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup kegiatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Terima kasih Marco. semua Terima teman-teman. kasih. Selamat malam. Terima Marco kasih sekali semuanya. lagi. Terima kasih Mas Bas semuanya. Oh. Mas Leo, ini mau ditutup dari Mas Leo langsung atau? Iya, sebenarnya sih kita ada review, tapi apa sih teman-teman, ada masukan sedikit kah mungkin terkait event ini, atau ada yang perlu diperbaiki mungkin? Mungkin bisa di-boost dari beberapa waktu sebelumnya ya Mas, jadi nggak ditodong dadakan kayak tadi.